Jangan sampai pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Tidak kikir, suka memberi, karena memberi adalah kunci diberkati. Juga belajar untuk hidup dalam kebenaran. Karena Matius pasal 6 ayat 33, tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya itu ditambahkan. Berarti begitu kita hidup di luar kehendak Allah, hidup di luar kebenaran, maka semua dikurangkan. Jadi kita bisa melihat rupanya untuk mengalami financial freedom bukan cuma dibutuhkan semangat, tapi dibutuhkan hikmat untuk menata kehidupan ini dengan benar. Maka semua akan ditambahkan. Berhikmat. Dengan berjalan waktu dan bertambahnya usia membuat dunia ini tambah problem, baik kualitas maupun kuantitasnya. Untuk mengatasi problem yang begitu rumit, yang begitu kompleks, kita perlu menggunakan namanya hikmat. Ternyata cara kerja Tuhan dalam menciptakan bumi bukan saja dengan kekuatan kuasanya, tetapi dengan kekuatan hikmatnya. Yeremia pasal 10 ayat 12. Tuhanlah yang menjadikan bumi dengan kekuatannya, yang menegakkan dunia dengan kebijaksanaannya, dan yang membentangkan langit dengan akal budinya. Jadi kita bisa melihat firman Tuhan di sini. Cara Tuhan menciptakan bumi bukan hanya dengan kekuatan kuasanya, tetapi menetapkan bumi ini dengan hikmat. Juga mengatur langit dan bumi dengan akal budi dan keahliannya. Berarti kita bisa melihat bahwa semua problem kita bisa atasi dengan hikmat Tuhan. Bukan saja dengan kuasanya. Yes, dengan kuasa, tapi juga dengan hikmat. Di dunia ini ada dua jenis permasalahan. Ada dua jenis masalah. Yang pertama, masalah yang kompleks. Cara mengatasi dengan hikmat. Yang kedua, masalah misterius. Cara mengatasi dengan iman atau kuasa Tuhan. Ada problem yang bisa diuraikan dengan hikmat. Ada juga problem yang bisa dituntaskan dengan kuasa Tuhan. Jadi penting untuk kita punya keduanya, yaitu kuasa Tuhan dan hikmat Tuhan. Dulu waktu ujian, jika saya kurang mengerti memberikan jawaban bagi soal ujian, saya pakai doa agar Tuhan memberikan hikmat dan kemantapan untuk saya memberikan jawaban. Tapi teman saya, anak Tuhan juga, yang belajar dengan serius sebelumnya, menjawab soal ujian dengan hikmat. Dan begitu cepat, sebelum waktu selesai, dia sudah selesai. Beda dengan saya yang mengerjakan ujian dengan hikmat, dengan kuasa doa, dan akhirnya saya nggak selesai karena saya penuh dengan keraguan-raguan. Membuktikan bahwa untuk menyelesaikan ujian atau permasalahan perlu juga hikmat. Bagi saya, kalau sakit saya langsung berdoa agar Tuhan bisa menyembuhkan sakit penyakit saya. Tapi bagi seorang dokter, kalau ada orang sakit, dia diagnosa sakitnya dan bisa kasih obat langsung cepat bisa sembuh. Jadi di sini kita melihat hikmat adalah kemampuan seseorang untuk bisa menyelesaikan persoalan. Hikmat adalah kemampuan seseorang untuk menguraikan perkara yang kompleks, perkara yang ribet, perkara yang berat. Hikmat adalah kemampuan seseorang untuk bisa menimbang perkara, membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Amsal pasal 16 ayat 16. Memperoleh hikmat jauh melebihi memperoleh emas. Memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas. Dan mendapatkan pengertian jauh melebihi atau jauh lebih berharga daripada mendapatkan perak. Memperoleh hikmat sungguh jauh lebih baik daripada memperoleh kekayaan. Kalau Anda punya hikmat, maka Anda yang tidak punya apa-apa atau Anda yang miskin akan memperoleh kekayaan. Sebaliknya, begitu Anda tidak punya hikmat, maka warisan sebesar apapun akan habis di tangan kita. Jadi penting di sini untuk kita mengejar dan mengutamakan hikmat. Lebih penting daripada posisi, lebih penting daripada popularitas, lebih penting daripada kekayaan. Nah, saya mau bagi kepada kita semua ada ciri-ciri orang yang berhikmat. Yang pertama, ciri-ciri orang yang berhikmat, dia takut akan Tuhan. Amsal pasal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Wow, cikal bakal hikmat, sumber hikmat adalah takut akan Tuhan. Tidak takut akan Tuhan adalah sumber kebodohan. Orang yang takut akan Tuhan akan mudah mengenal Tuhan, dan orang yang mengenal Tuhan memperoleh pengertian. Jadi betapa dahsyatnya orang yang takut akan Tuhan memperoleh hikmat, orang yang mengenal Maha Kudus memperoleh pengertian. Jadi hikmat dan pengertian diberikan kepada mereka yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan bukan sebuah perasaan seperti maling takut ketemu sama polisi. Bukan sebuah perasaan koruptor
takut ketemu sama KPK. Tapi takut akan Tuhan adalah sebuah keputusan hati dan pikiran kita yang tidak mau mengecewakan Tuhan. Takut akan Tuhan sebuah keputusan dan hati dan pikiran kita yang tidak mau mendukakan Tuhan. Takut akan Tuhan sebuah keputusan dan pikiran kita yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi takut akan Tuhan adalah sebuah ketetapan dan pikiran kita yang tidak mau melukai Tuhan. Takut akan Tuhan adalah melakukan hal yang benar tanpa diawasi. Takut akan Tuhan adalah takut berbuat dosa. Bagaimana dengan Anda? Seandainya Anda jauh dari keluarga, apakah Anda melakukan hal-hal yang akan mendukakan keluargamu? Atau Anda melakukan hal-hal yang akan menyenangkan keluargamu? Bagaimana dengan Anda seandainya bosmu meminta kamu mengerjakan satu proyek? Apakah Anda menggelembungkan harga proyek tersebut atau memberikan harga proyek yang terbaik? Bagaimana dengan Anda seandainya Anda sendirian di kamar? Apakah Anda melihat gambar-gambar berkualitas atau gambar-gambar yang tidak berkualitas? Orang yang takut akan Tuhan, dia melakukan hal yang benar sekalipun tanpa CCTV, karena dia mengerti walaupun tidak ada CCTV, ada mata Tuhan yang tidak pernah terhindarkan. Saya teringat dengan cerita Yusuf, di mana Yusuf dibenci oleh kakak-kakaknya, dibuang, dijual jadi budak di Mesir. Di Mesir dia harus bekerja di keluarga Potifar karena dia benar kerjanya, etos kerjanya baik, sehingga dia mendapatkan promosi untuk mengurus seluruh rumah tangga keluarga Potifar. Cuman masalah pada waktu itu ada istri Potifar yang melihat Yusuf dan tergoda oleh Yusuf. Dan kemudian dia berusaha untuk mengejar Yusuf, menggoda Yusuf berkali-kali. Bahkan terus menangkap Yusuf dan Yusuf berusaha lari. Sekalipun pada waktu itu tidak ada CCTV, tidak ada yang melihat, tidak ada yang tahu. Tapi Yusuf tahu bahwa ada mata Tuhan yang tidak pernah buta, selalu melihat dimanapun Yusuf berada, sekalipun di tempat tersunyi dan tidak dilihat oleh orang. Waktu itu Yusuf mengerti kalau dia lari dari genggaman istri Potifar, dia akan difitnah dan dipenjarakan. Tapi waktu dia menyerahkan diri, pasti dia tidak akan dipenjarakan. Tapi dia mengerti bahwa Tuhan melihat. Dia belajar untuk hidup takut akan Tuhan. Dia belajar untuk tidak mendukakan Tuhan. Dia belajar untuk menyenangkan hati Tuhan, sekalipun dia harus melukai hati yang lain. Dan benar, begitu Yusuf lari, Yusuf difitnah bahwa ternyata Yusuflah yang berusaha untuk menggoda istri Potifar. Yusuf harus menerima batunya, dia dijebloskan dalam penjara. Tapi ada mata Tuhan yang tidak pernah buta. Sekalipun dia ada di penjara, sekalipun dia tidak dilihat orang, sekalipun dia dilupakan, sekalipun dia jauh dari keluarganya, sekalipun dia tidak punya pendidikan tinggi, tapi hikmat Tuhan diberikan kepada Yusuf. Kejadian pasal 39 ayat 2, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Perhatikan di sini, selalu berhasil, bukan kadang-kadang berhasil, bukan jarang-jarang berhasil, bukan sekali-kali berhasil, selalu berhasil dalam pekerjaannya. Saya jelaskan kronologisnya. Pada waktu itu Yusuf jauh dari keluarga. Yusuf tidak punya uang di rekening bank. Yusuf tidak punya pendidikan tinggi. Yusuf tidak punya teman. Yusuf tidak punya backingan. Tapi at the same time Yusuf tidak punya apa-apa. Dia punya Tuhan. Ini yang membuat Yusuf selalu berhasil. Berarti kita bisa melihat di sini, keberhasilan seseorang bukan ditentukan dari apa yang dia miliki, melainkan siapa yang dia miliki. Selama Yusuf punya Tuhan, maka Tuhan akan memberikan hikmat, Tuhan memberikan promosi, Tuhan memberikan jalan keluar, Tuhan yang meluputkan dari genggaman orang-orang yang jahat, membuktikan bahwa orang yang takut akan Tuhan selalu memperoleh hikmat. Bahkan Yusuf dipilih untuk jadi Perdana Menteri atas negara adik kuasa Mesir. Pada waktu itu ada orang-orang yang lulusan S3, lulusan S2 di Mesir, karena Mesir pendidikan terbaik pada waktu itu. Negara adik kuasa pada waktu itu Mesir. Yusuf tidak kuliah sama sekali, membuktikan orang yang takut akan Tuhan, hikmatnya melebihi daripada orang-orang yang ada di zamannya. Amsal pasal 24 ayat 3-4. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Perhatikan, kalau membangun rumah saja didirikan perlu hikmat, kepandaian, dan pengertian. Apalagi membangun rumah tangga. Membangun rumah aja butuh hikmat, butuh pengertian, butuh kepandaian. Apalagi membangun rumah tangga. Tidak cukup dengan cinta saja, tapi juga butuh hikmat, pengertian, dan kepandaian. Cinta saja tidak cukup untuk membangun pernikahan. Problem dalam pernikahan bukan karena kurang cinta. Problem dalam pernikahan karena
kurang hikmat, ada hukum dan prinsip yang dilanggar, membuat akhirnya pernikahan tersebut jadi berantakan. Pernikahan tersebut akhirnya bercekcok. Ingat di sini, orang bisa makan dan punya tempat tinggal bukan karena cinta saja, tapi dia juga harus mau bekerja. Rumah tangga harmonis bukan dengan cinta saja, tapi dengan hidup yang teratur. Hidup yang dilakukan dengan hikmat dan pengertian. Saya waktu menikah dengan istri saya adalah orang yang berantakan. Istri saya adalah orang yang rapi. Dan saya kalau habis mandi taruh handuk sembarangan. Saya habis pulang kerja taruh kaos kaki sembarangan. Nah, istri saya kasih tahu, gak bisa begitu. Habis mandi kamu taruh handuk di tempatnya supaya dia kering. Habis kamu pulang kerja taruh kaos kaki di tempatnya supaya bisa langsung dicuci. Dan saya gak terlalu mendengarkan istri saya. Akhirnya istri saya terus tegur, kasih koreksi dan sebagainya. Untung istri saya sabar dan dia kasih teladan. Ketika saya taruh handuk sembarangan, dia ambil, dia taruh pada tempatnya untuk bisa kering. Ketika saya taruh kaos kaki sembarangan, dia ambil, taruh pada tempat mesin cuci. Ketika saya melihat dengan mata saya sendiri, istri saya melakukan keteladanan yang begitu baik dan menjadi sumber inspirasi. Akhirnya sekarang saya bisa menjadi orang yang rapi, bersih, dan teratur sehingga rumah tangga kami bisa harmonis. Cinta semakin berkembang. Luar biasa. Kalau mendirikan rumah saja perlu dibangun dengan hikmat, kepandaian, dan pengertian. Apalagi membangun karir dan bisnis. Tidak cukup dengan semangat saja, tapi dibutuhkan juga hikmat, kepandaian, pengertian. Karena semangat kerja saja tidak cukup. Kita juga harus punya target yang tercapai. Bisa menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kita. Dengarkan suara pemimpin dengan baik-baik, tidak mengabaikannya. Kerjasama dengan tim harus terjalin dengan baik dan lain sebagainya, sehingga akhirnya kerjaan dan karir bisa meningkat dan lebih baik. Kalau mendirikan rumah perlu dibangun dengan hikmat, kepandaian, dan pengertian. Apalagi untuk hidup dalam financial freedom, kemerdekaan dalam keuangan. Tidak cukup dengan semangat saja, tapi juga harus pandai mengatur keuangan. Jangan besar pasak daripada tiang. Bisa kendalikan pengeluaran. Jangan sampai pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Tidak kikir, suka memberi, karena memberi adalah kunci diberkati. Juga belajar untuk hidup dalam kebenaran. Karena Matius pasal 6 ayat 33, tetapi cari dahulu kerajaan Allah kebenaran, maka semuanya itu ditambahkan. Berarti begitu kita hidup di luar kehendak Allah, hidup di luar kebenaran, maka semua dikurangkan. Jadi kita bisa melihat rupanya untuk mengalami financial freedom bukan cuma dibutuhkan semangat, tapi dibutuhkan hikmat untuk menata kehidupan ini dengan benar. Maka semua akan ditambahkan.